Selamat pagi, kami dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen semester 7. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang budaya negara Korea, yang beranggotakan saya sendiri Clara Setiawati dan teman saya Yuniati Malewa, Kristia Eka Maredita, dan Elsa Rambah. Baiklah, materi yang pertama, pengertian budaya organisasi. Nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam sebuah perusahaan. Sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku dan berperilaku di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Maka di dalam fungsi budaya organisasi memiliki 6 fungsi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Yang keempat, mengontrol perilaku. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Dan yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik budaya organisasi. Itu ada 6 juga. Yang pertama, innovation and risk taking. Yang kedua, attention to detail. Yang ketiga, outcome orientation. Yang keempat, people orientation. Yang kelima, team orientation. Dan yang keenam, stability. Negara Korea Selatan. Nama resmi yaitu Republik Korea. Ibu kota Seoul. Luas wilayah 99,720 km persegi. Lagu kebangsaan Aukguka. Bahasa nasional Korea. Bendera nasional Taekguki. Agama 56,1% tidak beragama, 27,6% Kristen Protestan, 19,7% Katolik, 15,5% Buddha, 0,8% lainnya. Mata uang won. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Presidensial. Ada beberapa budaya kerja orang Korea Selatan. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Orang Korea Selatan terkenal yang namanya disiplin, termasuk disiplin waktu. Mereka benar-benar menghargai waktu dan gak mau ada waktu yang terbuang percuma. Dalam kehidupan sehari-hari di kantor, gak ada alasan mereka untuk terlambat masuk kantor kecuali ada alasan yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Contohnya, saat ada janji bertemu dengan orang lain, mereka juga akan berusaha tepat waktu. Lalu yang kedua, ada yang namanya pola kerja cepat dan bertanggung jawab. Pekerja di Korea Selatan terkenal dengan ritme kerjanya yang cepat, namun tetap memberikan hasil yang terbaik. Sejak kecil, orang Korea Selatan memang sudah diajarkan untuk bekerja serba cepat. Dalam waktu yang singkat, mereka memiliki banyak target yang tetap bisa terselesaikan dengan baik. Rahasianya, mereka akan menetapkan target kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan prinsip time is running out, orang Korea Selatan umumnya memiliki semacam list berisi target-target harian, mingguan, dan bulanan yang harus mereka capai. Dengan list pengerjaan yang telah ditetapkan sendiri sebelumnya, gak ada waktu yang terbuang percuma selama bekerja. Bahkan gak jarang pekerjaan orang Korea Selatan sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, fokus saat bekerja. Salah satu kunci bekerja ala Korea Selatan adalah fokus saat dalam bekerja. Selama jam bekerja di kantor, mereka akan benar-benar memakainya untuk bekerja. Selama waktu itu, mereka umumnya nggak akan membuka media sosial, membaca portal berita, bergosip, atau melakukan hal-hal remeh lainnya yang terkait dengan pekerjaan. Lalu yang keempat ada namanya teguh pendirian. Gak sedikit perusahaan di Korea Selatan menerapkan standar tinggi untuk para pekerjanya. Tanpa segan, seorang atasan bisa langsung menegur atau memarahi bawahannya yang bekerja lambat atau berbuat kesalahan. Bahkan, seorang atasan bisa saja memarahi karyawan di depan orang kantor
dengan tujuan agar bisa menjadi pelajaran untuk kerja lainnya. Tapi hebatnya, bawahan yang dimarahi umumnya nggak mudah tersinggung dengan teguran tersebut, dan bahkan ada yang justru menjadi pecutan untuk memberikan performa lebih baik ke depannya. Orang Korea Selatan menganggap teguran tersebut itu sebagai wadah untuk melakukan perbaikan diri. Lalu yang keenam, yaitu kejujuran. Kejujuran itu menjadi salah satu modal penting dalam dunia bekerja. Kabar baiknya, umumnya orang Korea Selatan sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kejujuran ini bisa kamu temui di kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, orang Korea Selatan akan mengembalikan dompet orang lain yang terjatuh ke kantor polisi. Dunia kerja, kejujuran ini menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan seperti korupsi ataupun pemalsuan data. Lalu yang keenam yaitu amanah. Selain jujur, orang Korea Selatan dikenal dengan amanah. Apabila diberikan suatu tanggung jawab, mereka umumnya bisa dipercaya dan akan melakukan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu, jangan heran saat mendengar cerita pejabat pemerintah di Korea Selatan yang mengundurkan diri jika merasa gagal membuat kemajuan atau menyalahgunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi ditinjau dari sistem manajemen dan kebijakan personalianya. Dalam suatu perusahaan di Korea Selatan, sistem manajemen dan kebijakan personalia ada dua sistem yang diterapkan, yaitu ada sistem ganjaran atau reward system dan sistem evaluasi. Sistem ganjaran perusahaan Korea Selatan mengoperasikan sistem ganjaran yang mempertimbangkan senioritas dan kemampuan. Maksudnya di sini karyawan senior dianggap memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan karyawan junior. Senioritas menjadikan pertimbangan sendiri bagi perusahaan untuk memberikan penghargaan berupa gaji. Selama bekerja, seseorang selalu mendapatkan pertimbangan dalam mendapatkan gaji atau upah. Artinya, karyawan senior akan mendapatkan gaji lebih dari junior, dan hal ini telah menjadikan budaya di Korea dapat diterima oleh karyawan senior. Selanjutnya, sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang dilakukan perusahaan di Korea Selatan itu bersifat inklusif, yaitu evaluasi berdasarkan pada latar belakang akademis karyawan. Dengan cara ini, perusahaan tidak akan mengetahui mana sih karyawan yang benar-benar memiliki kinerja yang bagus dalam bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, budaya organisasi ditinjau dari sikap individu dalam perusahaan dan komunikasinya. Di dalamnya terdapat 3 sikap, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan atasan, yang kedua sikap para karyawan, yang ketiga komunikasi antar karyawan. Para karyawan perusahaan-perusahaan di Korea Selatan menganggap bahwa otoritas tradisional atasan banyak sekali diterapkan, di mana semakin muda usia karyawan, maka semakin sedikit pengalaman kerja yang dimiliki. Sebaliknya, semakin tua usia karyawan, maka pengalaman kerja yang dimiliki semakin banyak dan otoritasnya akan semakin tinggi. Budaya senioritas memang terlihat kental pada perusahaan di Korea Selatan. Pemimpin merasa berhutang budi pada karyawan senior yang telah berjasa mengembangkan usaha selama ini. Selanjutnya adalah sikap para karyawan. Sikap para karyawan pada perusahaan-perusahaan Korea sesuai dengan kebudayaannya, yaitu patuh terhadap para senior dan atasan, sedangkan bawahan kepada kelompoknya. Sikap semacam ini sesuai dengan karakteristik orang Korea. Secara khusus, para karyawan yang berusia 40 tahun dan para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih patuh dan taat pada para senior dan atasan daripada karyawan yang berusia 20-30 tahun yang bekerja di perusahaan lebih besar. Selanjutnya, komunikasi antar karyawan. Organisasi-organisasi di Korea Selatan umumnya jauh lebih sering menggunakan komunikasi ke bawah daripada komunikasi yang diarahkan ke atas. Hal ini berarti banyak keputusan dan perintah dari atas dibandingkan usulan dari bawah ke atas. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan karena adanya budaya senioritas, yaitu patuh pada karyawan senior dan patuh pada atasan. Dalam pelaksanaan komunikasi demikian jelas, dari satu sisi membawa dampak positif dan sisi lain mendapat dampak negatif. Sisi positifnya yaitu tidak ada protes dari karyawan dan pekerjaan yang diminta oleh atasan cepat terselesaikan.
Kemudian dari sisi negatifnya, keberanian dan kreativitas karyawan untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan menjadi tidak ada. Karyawan itu menjadi cenderung pasif, menerima atau menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diminta oleh atasan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan tradisional. Ada keselarasan dan stabilitas, eksklusivisme dan sentralisasi kekuasaan, prinsip senioritas, kepatuhan dan ketundukan. Keselarasan dan stabilitas perusahaan di Korea Selatan secara luas menekankan keselarasan, kesatuan dan kerjasama, kreativitas dan pengembangan. Banyak sekali perusahaan mengaku bahwa stabilitas sebagai tujuan utama karena latar belakang kultur atau budaya manajemen, di mana keselarasan di kalangan para anggota dan pengembangan keseluruhan organisasi yang stabil lebih disukai daripada moral progresif dan pertumbuhan yang cepat. Sehubungan dengan latar belakang kebudayaan tradisional tersebut, maka orang Korea Selatan lebih menekankan manajemen personalia, termasuk hubungan-hubungan manajemen dengan tenaga kerja. Selanjutnya, eksklusivisme dan sentralisasi kekuasaan. Dalam kehidupan sosial tradisional Korea, pertalian darah dan status sosial mengandung latar belakang sikap orang Korea yang menimbulkan suatu cara berpikir yang eksklusif dan tertutup. Prinsip tradisional sikap eksklusif dan sentralisasi kekuasaan juga menimbulkan dampak yang besar terhadap struktur kekuasaan dalam berbagai perusahaan di Korea Selatan. Prinsip ini jelas dipraktikkan oleh individu atau kelompok yang memiliki hak kepemilikan atas perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip senioritas. Prinsip ini digunakan dalam organisasi manajemen Korea sebagai standar yang digunakan untuk meningkatkan atau menaikkan gaji yang didasarkan pada prinsip personal. Prinsip personal adalah suatu prinsip yang dapat digunakan secara universal dan berlaku pada semua orang ketika mengevaluasi seseorang dalam kehidupan sosial Korea. Prinsip senioritas ini menurut saya dapat dikatakan sebagai penghargaan yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan senior dan pengorbanannya selama ini diakui oleh perusahaan dengan cara memberikan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan karyawan junior. Selanjutnya adalah kepatuhan dan ketundukan. Norma-norma perilaku masyarakat Korea didasarkan pada konsep kepatuhan anak-anak pada orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, orang harus berbicara dengan penuh hormat, bersikap beradaptasi terhadap orang lain di luar keluarga yang lebih tua atau memiliki posisi lebih tinggi. Seseorang harus mengidentifikasi dirinya dalam kelompok sosial tersebut dan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang di atasnya. Cara berpikir tradisional ini mempengaruhi hubungan vertikal antara pemimpin dan karyawan. Anggota perusahaan menganggap hubungan vertikal itu lebih penting daripada hubungan horizontal. Penekanan pada hubungan vertikal menimbulkan komunikasi ke bawah secara sepihak dan merupakan alasan bagi timbulnya konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Samsung. Samsung Group adalah sebuah perusahaan konglomerat multinasional Korea Selatan yang kini berkantor pusat di Samsung Town, Seoul. Perusahaan ini didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung seperti yang pertama, Samsung Electronics Co. Ltd. Perusahaan ini adalah produsen telepon seluler dan ponsel cerdas terbesar di dunia, diawali dengan jajaran produk Samsung Solstice yang kemudian dilanjutkan dengan Samsung Galaxy. Perusahaan ini juga merupakan pemasok besar komputer tablet, terutama melalui jajaran produk Samsung Galaxy Tab yang dilengkapi dengan Android, serta dianggap mengembangkan pasar tablet melalui seri Samsung Galaxy Note. Perusahaan ini juga mengembangkan ponsel cerdas yang mendukung 5G seperti Galaxy S20 dan Galaxy Note 20, serta ponsel lipat seperti Galaxy Fold. Samsung pun merupakan produsen televisi terbesar di dunia sejak tahun 2006 dan merupakan produsen ponsel terbesar di dunia sejak tahun 2011. Perusahaan ini juga merupakan produsen chip memori terbesar di dunia dan mulai tahun 2017 hingga 2018 sempat menjadi produsen semikonduktor terbesar di dunia mengalahkan Intel. Yang kedua, Samsung Engineering Co. Ltd.
Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Perusahaan ini menyediakan berbagai macam jasa rekayasa, termasuk studi kelayakan, perancangan, pengadaan, konstruksi, dan penyalaan. Perusahaan ini telah mengerjakan proyek di lebih dari 38 negara di seluruh dunia, dengan kantornya berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Aljazair, India, Thailand, Trinidad dan Tobago, serta Meksiko. Yang ketiga, Samsung C&T Corporation. Perusahaan ini bergerak di bidang mode, makanan, perumahan, hiburan, dan bio melalui grup rekayasa dan konstruksi, perdagangan dan investasi, mode serta resort dan konstruksi miliknya. Yang keempat, Samsung Heavy Industry. Perusahaan ini adalah salah satu pembuat kapal terbesar di dunia dan merupakan salah satu dari 3 pembuat kapal terbesar di Korea Selatan selain Hyundai dan Daewoo. Perusahaan ini fokus pada rekayasa, pengadaan, konstruksi, penyalaan, dan pengantaran kapal untuk industri komersial, modul atas, pengeboran, dan unit produksi terapung untuk sektor minyak dan gas, derek gawang untuk pabrik, instrumentasi digital dan alat kendali untuk kapal, serta jasa konstruksi dan rekayasa lain. Perusahaan ini fokus pada pembuatan kapal khusus dan kapal bernilai tambah tinggi seperti kapal pengangkut LNG, kapal yang terkait dengan operasi lepas pantai, kapal pengeboran minyak, FPSO atau FSO, kapal peti kemas berukuran besar, serta kapal tanker ulang-alik Arktik. Yang kelima, Samsung SDS. Perusahaan ini didirikan untuk menyediakan ITSM ke anak usaha Samsung Group yang lain, terutama berbasis teknologi digital kontemporer seperti telepon genggam, media sosial, sensor, teknologi awan, dan lain sebagainya. Perusahaan ini awalnya fokus pada integrasi sistem dan alih daya teknologi informasi, lalu berekspansi ke bidang logistik, alih daya proses bisnis, dan platform proses produksi berbasis teknologi informasi. Baru-baru ini, Samsung SDS mulai menangani kecerdasan buatan, rantai blok, komputasi awan, analisis data, dan platform berbasis keamanan. Perusahaan ini mulai berekspansi ke luar Korea Selatan pada tahun 1997. Yang keenam, Samsung Life Insurance. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan asuransi multinasional yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Samsung Life Insurance merupakan perusahaan asuransi terbesar di Korea Selatan dan masuk dalam daftar Fortune Global 500. Produk utama Samsung Life meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan annuitas. Yang ketujuh, Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. Perusahaan ini adalah perusahaan asuransi kerugian terbesar di Korea. Perusahaan ini menjalankan bisnis asuransi properti dan kecelakaan dan bisnis asuransi pihak ketiga yang ditentukan oleh Undang-Undang Bisnis Asuransi Korea dan juga terlibat dalam penyediaan layanan dan instrumen keuangan yang disetujui oleh undang-undang dan peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Layanan Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea. Portofolio bisnisnya terdiri dari asuransi mobil, asuransi jangka panjang, asuransi umum atau jalur komersial, manajemen risiko perusahaan, anuitas, dan lain-lain. Hingga akhir tahun 2015, Samsung Fire and Marine Insurance memiliki 7 anak perusahaan di luar negeri di Indonesia, Vietnam, China, Brasil, Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura. Dan yang terakhir, Shell Worldwide Inc. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan pemasaran milik Samsung Group yang menawarkan periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran belanja, pemasaran olahraga, pemasaran digital, dan sebagainya. Perusahaan ini merupakan agen periklanan terbesar di Korea Selatan dan terbesar ke-19 di dunia. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kami hari ini. Saya Kristia Kamaridita, mewakili seluruh rekan saya mengucapkan
Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir.